Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur Engkau memberikan kesempatan kami sekali lagi untuk kami boleh belajar bersama, khususnya berbicara mengenai jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan, biarlah ketika kami belajar tentang topik ini, kami bukan hanya sekedar tahu, kami bukan hanya sekedar memahami, mempelajari, tetapi terlebih itu menjadi kekuatan buat kami, menguatkan kami, boleh menghibur kami, memberikan dorongan kepada kami untuk kami boleh hidup makin hari makin setia, makin hari makin hidup serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah di dalam hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk memahami topik pada malam hari ini, supaya topik ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja menolong kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, merenungkannya, memikirkannya, dan yang terlebih melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Oh, enggak ada suaranya ya. Selamat malam. Ya, sudah makan ya? Sudah ya? Kalau belum makan nanti saya serahkan ke penginjil Juli ya untuk memberikan makan. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri kembali gitu ya. Saya penginjil Denny Teguh Sutandio, pelayanan di GKA Gloria Pacar, bidang pembinaan, pemuritan dan juga diakonia gitu ya. Dua bidang yang kelihatannya tidak nyambung gitu ya. Biasanya orang pembinaan tidak mau diakonia, orang diakonia tidak mau pembinaan. Tetapi di GKA Gloria Pacar saya dipercayakan untuk memimpin dua bidang yang kelihatannya jiong ini gitu ya. Terima kasih kepada penginjil Juli, penginjil Franky juga ya, yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin pembinaan pada malam hari ini. Hari ini kita akan bicara mengenai satu tema, yaitu masuk surga tiket sekali pakai atau lisensi seumur hidup gitu ya. Temanya panjang sekali ya. Untuk mempersingkat, maka saya menyingkatnya menjadi dijaga untuk setia gitu ya, biar eye catching dan mudah diingat gitu ya. Saya boleh gerak-gerak gitu ya, karena kalau saya stuck di sini nanti jemaat tidur gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita terlebih dahulu. Zaman sekarang adalah zaman di mana istilah login. Apakah Bapak Ibu tahu login? Nah, ini kalau Bapak Ibu kan mesti dijelaskan login itu apa. Anak-anak muda pasti tahu ya. Login itu apa? Login itu biasanya dibahasakan dengan pindah agama, itu ya. Dari Kristen seperti gambar ini ya, dari Kristen pindah ke itu gitu ya, pindah ke satunya atau pindah ke yang lain itu ya. Fenomena login, fenomena pindah agama, bahkan di media sosial juga lagi viral gitu ya. Oh, ini diajak sama selebgram ini ke sebuah acara agama tertentu gitu ya. Wah, dapat pencerahan dan sebagainya gitu kan ya. Sebentar lagi tiba-tiba pindah agama dan sebagainya. Nah, fenomena pindah agama, fenomena login itu seringkali menjadi alasan, menjadi suatu dorongan bagi beberapa orang Kristen untuk mengatakan bahwa tuh keselamatan kan bisa hilang. Orang bisa pindah agama, orang bisa murtad, pindah agama yang lain di luar Kristen. Berarti keselamatan orang Kristen itu bisa hilang. Jadi tidak usah fanatik-fanatik lah, bilang sekali selamat tetap selamat. Nggak ada itu, yang benar itu keselamatan bisa hilang. Tergantung kita, kalau kita mau tetap jadi Kristen tidak apa-apa. Kalau kita mau di luar Kristen merasa damai tanda kutip, aman, tenang di luar Kristen juga monggo. Silahkan. Jadi keselamatan tidak ada hubungannya. Kalau mau pindah agama, urusannya masing-masing. Apakah keselamatan orang Kristen bisa hilang atau tidak? Siapa yang bilang bisa? Enggak ada yang mau ngaku ya. Siapa yang bilang bisa? Ayo. Jujur. Nanti dicatat sama penginjil Juli ya untuk ikut katekisasi berikutnya. Oke. Thank you. Siapa yang mengatakan keselamatan bisa hilang? Wih, nggak ada yang ngaku ya.
Siapa yang percaya keselamatan tidak bisa hilang? Wah, ciloko ini. Jadi yang tidak angkat tangan ini kira-kira masuk mana ya? Masuk bisa hilang apa tidak bisa hilang, atau ya terserah pembicara lah. Nanti kalau sudah kesimpulan terakhir, kesimpulan terakhir nanti bisa berubah pandangan gitu ya. Keselamatan tidak bisa hilang ternyata hanya beberapa gitu ya. 3. Ada lagi coba yang keselamatan tidak bisa hilang, bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Saudaranya Jopras. Oke, paling saya melihat cuman ada sekitar 5 atau 6 gitu ya. Jadi sebagian besar masih belum tahu gitu ya, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Atau mungkin tidak ada yang mau ngaku ya, nanti dicatat sama ketua majelis sama penginjil Juli, repot gitu ya. Oke, benarkah keselamatan di dalam Kristus bisa hilang? Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu, sebelum kita ngomongin keselamatan, maka kita perlu tahu apa yang disebut sebagai dosa. Dosa itu apa ya? Selamat pagi, saya bertanya, dosa itu apa? Ada yang bisa menjawab dosa itu apa? Melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Allah. Ada lagi? Tidak apa? Tidak melakukan kebenaran. Oke, ada lagi? Ayo yang sering berdosa silakan memberikan definisi dosa. Wih, nggak berdosa semua ya berarti ya. Oke, berarti pembinaan kita selesai hari ini. Dosa apa lagi? Melanggar perintah Tuhan gitu ya. Seringkali kita memahami dosa apa? Dosa seringkali kita pahami itu dari apa yang kelihatan di depan mata. Melanggar perintah Allah, itu di depan mata enggak? Contoh, kalau saya ngomong kotor, saya berkata kotor, maka saya berdosa. Tapi kalau saya ngomongnya santun, berdosa enggak? Bingung ya? Bingung ya? Kalau kita misalnya kita memberitakan Injil kepada susu-susu gitu ya, semoga di sini nggak ada ya. Biasanya kalau kita memberitakan Injil kepada susu-susunya pasti akan bilang gitu ya. Kalau kita cerita Yesus mati buat susu, buat orang berdosa gitu kan ya. Biasanya susunya akan menjawab apa? Apa? Berdosa? Apa coba ulangi lagi? Berdosa? Ini itu nggak tahu ya. Woman ini ya dari kecil itu sudah menolong orang, sudah berbuat baik, sudah menolong orang itu ya. Yang korban bencana alam sudah ditolong, yang jomblo juga sudah ditolong, semua ditolong gitu ya. Kalau nggak percaya, nih tanya sama istri wo di sebelah, pernah nggak? Wo ini pernah menyakiti hatinya istri wo? Nggak pernah gitu kan ya. Kemudian istrinya dari sebelah nyenggol gitu kan, bojo gitu kayak gitu kan ya. Karena itu membuktikan bahwa kayak aku udah berdosa kok, aku tuh selalu menolong orang, saya selalu berbuat baik, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbuat jahat dan sebagainya. Seringkali kita melihat dosa hanya sekedar apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa ketika kita berdosa, kita sebenarnya sedang melawan Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-6a. Terhadap engkau, ini Daud yang bilang ya, ketika Daud sedang berzinah dengan siapa? Dengan siapa? Wah lumayan, sekolah minggunya lulus ya. Daud berzinah dengan Batseba, dia mengatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Engkau di sini mengacu kepada Allah gitu ya. Terhadap Allah saja aku telah berdosa. Padahal Daud berdosa kepada Uria kan, melakukan tindakan zina dengan istrinya Uria, Batseba. Tapi kenapa Daud mengatakan terhadap engkau, terhadap Allah? Kenapa Daud tidak berkata kepada Uria, tapi bilangnya kepada Allah? Ini membuktikan bahwa dosa bukan cuma sekedar melanggar manusia, berbuat jahat kepada manusia, melawan manusia, tapi melawan Allah. Di dalam Yesaya 48 ayat ke-8b dari terjemahan New American Standard Bible, ini yang bilang itu Allah sendiri. Bilang kepada orang-orang Israel pada waktu itu, aku tahu bahwa kamu akan bertindak sangat
tidak setia. Perhatikan di situ. Dan kamu telah disebut pemberontak sejak lahir. Berarti dosa bukan cuma sekedar apa yang kelihatan di depan mata, tapi dosa adalah melawan, melanggar, menghina, memberontak kepada Allah. Itu sebuah dosa yang sangat amat serius. Maka di dalam sebuah kesimpulan gitu ya, dosa adalah hati yang melawan Allah yang kekal. Dosa bukan hanya sekedar perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi sebuah hati yang melawan Allah yang kekal. Bapak Ibu, apakah pernah menjumpai orang seperti ini? Seorang Kristen, dia suka menolong orang gitu ya, nolongin mak-mak gitu ya, nyebrang jalan. Kemudian dia juga suka menyapa orang gitu ya, kalau ketemu orang selalu disalami, shalom, selamat pagi gitu ya. Dan juga dia itu menolak duit gitu kan ya, tidak korupsi. Dia hidupnya jujur, berintegritas gitu ya. Bahkan dia juga suka rajin ke gereja gitu ya. Bahkan semua acara ke gereja diikuti dari sekolah minggu sampai usiawan itu ya. Di sini ada usiawan enggak? Di sini ada usiawan enggak? Ada ya. Wah, rajin sekali ya, dari sekolah minggu sampai usiawan sampai jagain tempat parkir gitu ya. Rajin sekali ke gereja gitu ya. Enggak ada kerjaan, dia tetap ke gereja karena dia nganggur di rumah. Kalau ketika kita bertanya kepada orang yang model seperti ini gitu ya. Kita bertanya, kita manggilnya apa ya? Koko gitu ya. Ko atau su gitu ya, om atau pak gitu ya. Kenapa sih Bapak ini suka ke gereja? Rajin beribadah, rajin pelayanan. Ternyata di luar dugaan seperti gambar ini, Bapak yang kelihatannya itu kita menganggap wah ini calon penghuni surga ini gitu kan ya. Tidak korupsi gitu ya, tidak merokok, suka menolong, suka menyapa, tidak apalagi tidak minum-minuman keras gitu kan ya. Minumannya biasanya senangnya es teh tawar gitu kan ya. Wah, pasti calon penghuni surga nih. Tapi ketika kita tanya kepada dia, kenapa sih Pak kamu tuh rajin ibadah? Ternyata di luar prediksi BMKG, dia mengatakan supaya bisnisku lancar, gak rugi. Berdosa? Loh baik loh, dia kan suka menolong orang, kecuali dia cuek, ada emak-emak nyebrang, dijarno ae, dibiarkan aja. Enggak, ditolong sama dia, diseberangkan gitu ya. Terus nyapa orang gitu, halo selamat pagi, semangat bekerja gitu kan ya. Terus juga rajin ibadah, semua diikuti pelayanan semua gitu ya. Tidak korupsi, hidupnya berintegritas gitu kan ya. Calon penghuni surga. Tapi ketika ditanya, apa motivasinya? Ternyata motivasinya supaya bisnisku tidak rugi. Makanya ke gereja. Berdosa enggak? Kelihatan semua itu baik semua. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu pelayanan? Kenapa kamu ikut semua komisi di gereja? Ben bisnisku tidak rugi. Kalau aku gak ke gereja, minggu lalu aku gak ke gereja. Telat bangun nih, terus tokoku sepi, gak ada customer. Makanya aku ke gereja sekarang, supaya setelah pulang gereja, customerku balik semua, datang semua, cuanku banyak. Berdosa? Enggak berani ngomong ya, karena jangan-jangan itu yang kita lakukan gitu ya. Enggak ya, enggak ada di sini ya, enggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa dosa itu bukan hanya sekedar apa yang kelihatan, tetapi dosa bicara mengenai hati yang melawan Allah. Dan bagaimana respon Allah terhadap dosa manusia? Roma 1:18. Saya menggunakan bahasa Indonesia masa kini dan English Standard Version, saya coba gabungkan. Dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Menarik ya, dari surga Allah menunjukkan murkanya. Pernah dengar enggak bahwa Allah itu murka? Coba saya survei ya. Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar Allah itu murka? Bisa angkat tangan? Wah, ciloko. Enggak pernah dengar ini. Siapa yang pernah dengar Allah itu kasih?
Jadi yang nggak angkat tangan ini yang Bapak Ibu dengarkan di gereja itu apa ya? Yang kasih cuma beberapa tok gitu ya. Murka tidak sama sekali. Jadi yang Bapak Ibu dengarkan apa? Oh, khotbahnya lucu. Semoga tidak seperti itu ya. Allah menunjukkan murkanya. Allah bukan hanya sekedar kasih, tapi dia juga murka. Dan murka Allah itu bukan murkanya kayak anak kecil. Saya punya anak kecil umur 7 tahun, kalau dia marah, Bapak Ibu yang punya anak kecil gimana? Marahnya gimana? Paling tidak marah, ngambek gitu kan ya, bengak-bengok, teriak-teriak gitu ya. Begitu dikasih es krim, maka selesai masalah gitu ya. Tapi kalau Allah murka, Allah marah, kita kasih segebuk es krim, bocai, percuma. Karena Allah marah itu enggak seperti anak kecil marah. Anak kecil marah tinggal dikasih es krim selesai. Tapi kalau Allah marah, bukan cuma sekedar dia marah, bahkan yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, akhir dari murkanya Allah adalah mereka ini akan menjalani, orang-orang berdosa akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dibuang dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Perhatikan yang dipakai oleh Paulus. Kita dibuang dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kapan melakukan tindakan pembuangan? Bapak Ibu membuang sesuatu itu kapan? Tidak pernah membuang. Paling tidak kita membuang apa sih? Kertas yang tidak terpakai, itu kan. Apalagi yang kuliah-kuliah, sudah semesternya selesai gitu ya. Selesai kemudian semua kertas-kertas ujian, kertas tugas, semua dibuang gitu kan ya. Gak penting lagi, gak belajar-belajar lagi gitu ya. Kita membuang apa? Ketika kita membuang kertas yang tidak penting. Tidak mungkin kertas yang penting isinya nomor teleponnya jemaat gitu ya, atau nomor teleponnya siapa yang penting kita sengaja buang, kemudian kita langsung ini ya stres gitu ya. Lah kok kenapa tak buang gitu? Tidak mungkin kan? Kita membuang sesuatu karena yang kita buang itu dianggap tidak bernilai. Bisa bayangkan nggak? Ketika kita dibuang oleh Allah dari hadiratnya dan itu berlangsung selama-lamanya, berarti kita dianggap apa? Tidak bernilai kan? Kita sampah, kita nggak bernilai, kita tidak berpengharapan. Maka ini yang menjadi akibat dari dosa. Berarti murka Allah tidak ecek-ecek, murka Allah tidak gampangan, pokoknya tinggal dikasih persembahan perpuluhan, selesai masalah, enggak. Murka Allah benar-benar sangat fatal. Makanya kita dibuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Manusia benar-benar tidak berpengharapan. Dan ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama di luar Kristen. Saya berani ngomong ini karena saya sebelum mempersiapkan bahan untuk mengajar, saya pernah jadi dosen di sebuah kampus gitu ya. Ketika saya mencoba untuk membandingkan semua agama dan hanya di dalam kekristenan melihat, mendefinisikan dosa sebegitu tajam, sebegitu keras. Di luar kekristenan, dosa dianggap sebagai apa? Oh, itu khilaf kok. Dosa itu apa? Oh, perbuatan salah. Gampang kalau Adam berdosa, tinggal minta ampun sama Tuhan, selesai masalah. Cuma perbuatan yang tidak tahu, itu namanya dosa bagi di luar Kristen. Tapi Alkitab bilang, kalau kita berdosa, kita benar-benar tidak punya pengharapan sama sekali. Dan ironisnya, ketika manusia berdosa tidak punya harapan, manusia berusaha keluar dari dosa dengan cara apa? Berbuat baik. Masih ingat Kejadian 3? Isinya apa? Kejadian 3? Nuh masuk ikan lele. Bukannya Kejadian 3 isinya apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika mereka tahu mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Cari Tuhan? Tidak kan? Kenapa muka Bapak Ibu bingung semua? Coba kita buka Alkitab kita. Dari tadi kok kurang rohani ya. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke Kejadian 3 ayat yang ke-7.
Alkitab berkata, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa yang dikatakan Alkitab? Lalu mereka mencari Tuhan. Oh tidak, apa yang mereka lakukan? Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Aneh bukan? Ketika manusia berdosa, yang manusia lakukan itu tidak cari Tuhan. Tapi cari apa? Cari solusi sendiri. Ambil daun pohon ara, dibikin semat supaya tidak kelihatan dia telanjang. Aneh kan? Itulah manusia berdosa. Manusia berdosa tidak langsung cari Tuhan ketika mereka berdosa. Tapi cari cara sendiri dengan berbuat baik, dengan beramal, kasih persembahan, kasih perpuluhan, rajin ibadah. Maka mereka berharap dosaku bisa selesai. Aku bisa diselamatkan. Aku tidak lagi dimurkai oleh Allah. Tapi apakah perbuatan baik kita bisa mengatasi dosa? Yesaya 64 ayat yang ke-6a. Kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Perhatikan di sini. Segala kesalehan kami. Yesaya tidak mengatakan segala kebejatan kami seperti kain haid. Ya kalau kebejatan kami seperti kain haid itu sesuatu yang biasa. Tapi dikatakan segala kesalehan kami, perbuatan baik kami, righteous deeds, seperti kain haid. Bapak Ibu tahu kain haid ya? Mohon maaf, apakah kalau kain haid Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu gitu ya, apakah kain haid setelah ibu-ibu mengalami haid gitu kan ya, kemudian kainnya gitu ya, itu langsung dipigura? Enggak mungkin kan ya. Karena apa? Karena bekas haid itu bahasa Yunaninya jijii gitu kan ya, menjijikkan sekali. Nah bayangkan kalau kesalehan kami seperti kain haid, berarti apa? Kesalehan kami jijii di hadapan Tuhan, menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berpikir, saya berbuat baik, bisa keluar dari dosa, saya memberikan persembahan, saya beribadah, rajin melayani, maka semua dosa saya dihapuskan dan saya segera auto masuk surga. Itu tidak mungkin sekali. Oh itu kan katanya Alkitab Pak. Mari kita berpikir logis. Perbuatan baik itu bisa enggak melepaskan kita dari dosa? Kembali ke definisi dosa. Dosa itu tadi apa? Melawan Allah yang kekal. Kalau yang kita lawan itu Allah yang kekal, maka dosa itu sifatnya kekal, bukan? Sekarang saya tanya, perbuatan baik itu kekal enggak? Saya tanya ya, Bapak Ibu bangun pagi jam berapa kira-kira? Enggak pernah bangun pagi juga? Masya Allah. Bangun pagi kira-kira jam berapa? Jam 8 gitu kan ya. Oh ya jam 8. Ya, yang ngomong jam 8 berarti tahu usianya berapa gitu ya. Kalau ngomongnya jam 5, jam 4, oh ya tahulah usianya berapa gitu ya. Let's see misalnya jam 4, jam 5 bangun. Sekarang jam setengah 8. Tolong tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah berbuat baik atau berpikir baik atau sesuatu yang baik? Lebih banyak mana yang baik atau yang jahat? Yang baik, berpikir, berkata, bertindak, yakin, masuk kantor, kemudian ada kejanggalan tertentu yang kita lakukan, atau misalnya ada gosip tertentu gitu kan ya, di kantor ada yang baru jadian gitu ya, maka kita gerusak-gerusuk gitu kan ya. Tahu nggak si A sama si B ini loh baru jadian, gitu kan ya. Kalau kita ke gereja, Bapak Ibu yang keluar dari luar masuk ke dalam gereja, melihat ada jemaat yang pakai baju atasan sama bawahan nggak nyambung. Yang Bapak Ibu lakukan? Ayo ngaku, sudah ngaku. Di gereja juga enggak ngaku tuh kebacut ya. Kalau melihat jemaat yang atasan sama bawahan enggak nyambung, kita ngerasani kan, ya pusing iki, pakai baju atasan sama bawahan enggak nyambung sama sekali. Aneh kan? Ke gereja tapi ngerasani orang. Coba kita berpikir sejenak.
Kalau kita berpikir perbuatan baik kita yang tidak kekal, hanya dalam waktu 1 hari saja, kita lebih banyak ngerasani orang berbuat jahat, berpikir jahat, berkata jahat, terus kita dengan berani mengatakan, aku bisa mengatasi dosaku yang kekal dengan perbuatan baikku. Itu namanya berharap yang tidak kesampaian kan? Masuk akal nggak sih? Perbuatan baik kita tidak kekal. Sedangkan dosa itu kekal. Bagaimana caranya perbuatan baik yang tidak kekal bisa mengatasi dosa yang kekal? Itu sangat amat tidak masuk akal. Selain tidak sesuai dengan Alkitab, ini sangat amat tidak masuk akal. Makanya solusi dosa tidak bisa dengan perbuatan baik. Maka dalam sebuah kutipan yang bagus sekali, karena saya sendiri yang bikin, dosa adalah perlawanan kekal kepada Allah yang kekal dan berakibat kematian kekal yang tidak mungkin dapat diatasi dengan perbuatan baik yang tidak kekal. Maka tidak ada solusi lain hanya di dalam Allah. Makanya keselamatan ketika kita sudah berdosa tidak punya harapan, maka Mazmur 51 ayat yang 1 sampai 2 Daud kembali mengatakan demikian. Ketika Daud tadi mengatakan kepada Allah aku telah berdosa, kepada Allah aku sudah melanggar, aku sudah melawan. Tapi Daud yang sama mengatakan, kasihanilah aku ya Allah sesuai dengan kesetiaanmu, sesuai dengan kebesaran belas kasihanmu, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku. Berarti solusi dari dosa adalah kembali kepada Allah. Daud berkata kasihanilah aku ya Allah. Berarti solusi dari dosa adalah kita kembali kepada Allah. Nah, mari kita merenungkan 3 poin. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Dan ini berkaitan dengan kepastian jaminan keselamatan di dalam Kristus. Yang pertama adalah dipilih oleh Bapa, ditebus oleh Anak, dan dilahirkan baru, dipelihara hingga akhir oleh Roh Kudus. Allah menyelamatkan berarti Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Berarti dipilih Allah, ditebus oleh Yesus dan dilahirbarukan dan dipelihara oleh Roh Kudus. Ingat ya, dipilih, ditebus, dilahirkan baru. Yang pertama kita mencoba merenungkan satu-satu, dipilih oleh Bapa. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita supaya kita kudus. Berarti kapan kita dipilih? Selamat siang. Kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Kenapa perlu ditulis sebelum dunia dijadikan? Ini membuktikan bahwa ketika Allah memilih kita, itu karena anugerahnya, bukan karena kita berbuat baik. Di sini kan Paulus bilang, Allah memilih kita supaya kita kudus, bukan karena kita kudus. Beda ya. Kalau Allah memilih kita karena kita kudus, berarti saya dipilih karena saya hebat. Saya dipilih karena saya bisa sesuatu, saya kudus, baru dipilih oleh Allah. Tidak, Paulus bilang, di dalam Kristus Allah memilih kita supaya kita kudus. Berarti Allah memilih kita karena anugerahnya. Tidak ada sumbangsi apapun, peran apapun di dalam diri kita kalau Allah memilih kita. Bukan karena saya berbuat baik, saya rajin ibadah, memberikan persembahan perpuluhan, sampai bertriliun-triliun, baru Allah memilih kita. Tidak, justru Allah memilih kita ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menariknya Allah memilih kita di dalam Kristus. Berarti Allah Bapa memilih supaya nanti orang yang Bapak pilih ditebus oleh Kristus. Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Gregory Bell mengatakan Allah memilih kita untuk melenyapkan segala kesombongan, ketergantungan pada diri sendiri dan segala keangkuhan manusia. Kalau kita bisa percaya kepada Kristus karena kita sendiri yang mau, coba kita bayangkan. Kalau kita misalnya masuk surga gitu ya, ditanya sama malaikat. Kira-kira kalau malaikat tanya gitu ya,
saudaranya Jopras, Napras tadi ya. Natanael ya. Nataniel Prasetya. Ketika malaikat itu tanya gitu ya, Nataniel Prasetya, kenapa kamu bisa masuk surga? Diselamatkan oleh Allah gitu kan ya. Salah tanya berarti ya. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita masuk surga? Diselamatkan oleh Allah. Kenapa kamu diselamatkan oleh Allah? Kalau ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya Nataniel mengatakan, karena saya mau percaya Pak. Kalau saya nggak mau percaya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Lu kurang ajar ya. Lu diselamatkan sama Tuhan, merasa karena saya mau percaya. Kalau saya nggak mau percaya, Tuhan itu bohwat, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan Injil, itu namanya perbuatan baik. Jadi ketika Allah milih kita, bukan karena saya mau percaya, tetapi karena Allah yang memilih kita. Allah yang memilih kita itu menjadi dasar jaminan keselamatan kita. Karena cara kerja Allah adalah cara kerja yang konsisten. Nicky Cruz, siapa yang pernah dengar Nicky Cruz? Oke, enggak ada. Nicky Cruz itu adalah seorang mantan preman di Amerika Serikat. Dia itu anak dari 19. Jadi saudaranya dia 19. Papa mamanya itu keluarga dari penyihir. Jadi bayangkan, ya itu ada yang sudah menghitung-hitung ya, 19 itu kira-kira berapa gitu ya. Anak ke-19 dari keluarga orang tua yang penyihir. Setiap hari dia itu dipukuli sama mamanya, sama saudara-saudaranya. Dipukuli, dikata-katai, bahkan mamanya sempat mengata-ngatai Nicky Cruz sebagai anak setan. Kalau Bapak Ibu jadi Nicky Cruz, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dipukuli, dikata-katai, dikatai anak setan lagi sama mamanya. Pasti stres gitu kan ya. Makanya dia pindah keluar kota ke Brooklyn, dia menjadi kepala geng. Dan geng ini adalah salah satu geng yang ditakuti di Brooklyn. Dia masuk keluar penjara, dia berkecimpung di dalam alkohol, gitu ya, diwarnai dengan kekerasan dan sebagainya. Dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, David Wilkerson. Ketika David Wilkerson menjumpai dia, memberitakan Injil kepada dia, yang dilakukan oleh Nicky Cruz adalah meludahi. Bisa bayangkan hamba Tuhan kalau khotbah, kita diludahi di depan, dimarahi, diancam untuk dibunuh. Kira-kira gimana? Coba kalau kita sejenak berpikir ya, kalau kita jadi Tuhan, model kayak Nicky Cruz ini enaknya diapain? Benar sekali ya, menjiwai sekali ya. Rasanya pengen dipites, diulek gitu ya, terus ditendang gitu ya. Kenapa? Ini orang sudah tidak punya pengharapan. Didatangi hamba Tuhan, bukannya kamsya gitu kan ya, bukannya terima kasih, malah jadi apa? Diludahi, dimarahi, diancam untuk dibunuh. Tapi cara kerjanya Tuhan itu menarik ya. Bagi kita, model Nicky Cruz itu siap dibinasakan. Kalau dia nggak bisa dibina, ya dibinasakan gitu kan ya. Tapi caranya Allah itu luar biasa. Ketika David Wilkerson mengadakan sebuah kebaktian, sebuah acara kebaktian di daerahnya Nicky Cruz, maka Nicky Cruz itu sudah ancang-ancang, sudah berencana kepingin mengacaukan acaranya David Wilkerson. Tapi ketika dia datang di kebaktian itu, ternyata Roh Kudus menjamah dia akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Unik ya? Ini nggak mungkin banget percaya Yesus. Kalau bahasa Ibrani-nya bocah kalau gini tuh tinggal masuk neraka aja. Tapi yang terjadi adalah Nicky Cruz, orang yang jahatnya luar biasa, dipilih oleh Allah supaya dia bisa percaya kepada Kristus. Di luar dugaan manusia, di luar pikiran kita. Dan itu yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Kita dipilih oleh Allah dari antara sebanyak mungkin orang supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Dan ini menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah yang memilih kita dari awal keselamatan, maka Dia adalah Allah yang menjamin keselamatan kita hingga akhirnya. Allah adalah Allah yang Alfa Omega, awal dan akhir. Kalau Allah itu adalah Alfa Omega, berarti logikanya adalah
karya Allah itu juga alfa omega. Betul? Kalau Allah alfa omega, tapi karyanya alfa setengah omega, itu namanya bukan Allah. Kalau Allah alfa omega, berarti karyanya juga dari awal sampai akhir. Makanya Paulus bilang, mereka yang ia kenal sebelumnya, ditentukan sebelumnya, dipanggil, dibenarkan, dan yang terakhir dimuliakan. Dari awal dikenal sebelumnya, dipredestinasikan, dipilih oleh Allah. Orang yang sudah dipilih oleh Allah, pada akhirnya nanti mereka pasti dimuliakannya. Paulus tidak bilang seperti ini ya, karena mereka yang ia kenal sebelumnya, ditentukan sebelumnya, terus ayat 30 dikatakan, dan sebagian dari mereka dipanggil, dan terakhir 1/4 dari mereka dimuliakan. Enggak ya. Paulus bilang dari awal dikenal, ditentukan, dipanggil, dibenarkan hingga dimuliakan. Itu sama orangnya. Berarti Allah yang memulai, Dia yang mengakhiri. Dia yang memulai karya keselamatan, Dia yang mengakhiri karya keselamatan. Itulah yang diberitakan oleh Alkitab. Edwin Palmer di dalam bukunya mengatakan bahwa Allah itu tidak seperti anak yang pertama suka boneka beruang gitu ya, itu teddy bear bukan ya, teddy bear gitu ya. Kemudian dia nggak suka dengan teddy bear lalu dibuang ke tong sampah. Allah tidak seperti itu. Atau kalau bahasa anak remaja gitu ya, Allah itu bukan hari ini pasang filter apa di Instagram, kemudian bosan di beberapa hari kemudian minggu berikutnya ganti filter yang lain. Kalau Allah model seperti itu, celaka gitu kan ya. Karena mut-mutan gitu ya. Allah kita tidak seperti itu. Dari awal dia sudah bekerja, dia bekerja sampai pada akhirnya. Tidak ada satupun yang terlewat dari karya Allah. Dan yang kedua, masih ingat tadi yang pertama? Ya, puji Tuhan ya masih ingat ya, karena baru pertama. Yang kedua adalah ditebus oleh anak. Tadi dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Allah memilih kita supaya nantinya yang dipilih oleh Allah bisa percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, ketika Yesus menebus dosa kita, dosa kapan yang ditebus oleh Yesus? Masa lalu, masa kini, masa depan, atau semua? Siapa yang jawab dosa masa lalu? Siapa yang jawab dosa masa kini? Dosa masa depan? Semua? Lumayan ya. Jadi yang dari tadi tidak angkat tangan ini jawabnya apa ya? Betul, Alkitab mengatakan bahwa dosa yang ditebus oleh Kristus adalah dosa semua. Perhatikan Ibrani 10 ayat 14, English Standard Version. Sebab oleh satu persembahan ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang sedang dikuduskan. Dosa yang ditebus Kristus masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berarti sekali dia menebus dosa umat pilihan Allah, maka dia menebus dosa satu paket dari yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Kalau Yesus menebus dosa semua orang, maka kita yang percaya kepada Kristus mendapatkan jaminan. Yohanes 3:16, hafal kan isinya? Coba Yohanes 3:16. Ya, mulai gremeng ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan Yohanes 3:16? Dapat kesempatan foto dengan pembicara. Yohanes 3:16, ya AI, baju putih. Yohanes 3:16. Pada mulanya adalah firman. Oke, terima kasih. Yohanes 3:16. Wis, luar biasa hafal ya. Iya. Nanti setelah acara bisa foto sama saya ya, kalau mau. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh separuh hidup kekal. Ayatnya bilang gitu enggak? Oh, beroleh 1/4 lah, separuh itu kebanyakan, 1/4. Enggak, beroleh
hidup yang kekal atau beroleh hidup yang mudah-mudahan kekal. Terus dikasih syarat dan ketentuan berlaku. Tinggal lihat bawahnya. Kalau kamu banyak memberi persembahan, kalau kamu banyak ibadah, ikut pelayanan, ikut usiawan, ikut bantu itu jaga parkir gitu kan ya. Kamu dapat hidup kekal. Enggak ya? Yesus bilang, kalau kita percaya kepada Dia, Yesus, maka kita dapat beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat yang 1, Paulus bilang, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti sekali kita diselamatkan, ditebus oleh Kristus, kita dapat jaminan. Bukan mudah-mudahan, bukan kalau tidak ada halangan, syarat dan ketentuan berlaku, tidak. Kita langsung dapat jaminan kita beroleh hidup yang kekal. Ini berdampak dalam keselamatan kita sampai akhir. Kalau keselamatan kita bisa hilang, maka logikanya adalah ada satu dosa yang tidak Yesus tebus. Ya kan tadi dikatakan apa? Tidak ada penghukuman. Berarti kalau keselamatan orang percaya bisa hilang, berarti ada satu dosa yang tidak Yesus tebus, makanya orang itu kehilangan keselamatan dan dihukum lagi kan. Padahal Paulus bilang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Berarti keselamatan kita pasti bisa dipercaya, tidak mungkin bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang, maka ada satu dosa yang tidak ditebus oleh Yesus dan kita dihukum kekal. Dan itu namanya Allah itu plan, tidak konsisten. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak berubah. Maliaki 3 ayat yang ke-6. Mau percaya Allah yang plan atau Allah yang konsisten? Saya memberikan ilustrasi ya, Di gambar yang pertama ada seorang, ini di dalam sebuah gedung gitu ya, kebakaran, ada seorang yang kepingin melarikan diri, pingin terjun itu ya di ambang jendela gitu ya. Kemudian ada lagi orang dari PMK, biasanya pemadam kebakaran, itu mau menolong orang itu, langsung digelar gitu ya, kasur penyelamat gitu ya. Kemudian wah siap-siap, aku dapat jaminan nih, aku bisa keluar dari amukan api, aku bisa terjun ke dalam kasur itu. Tapi orang yang nolong ini kemudian ngelihat, loh, yang tak tolong itu itu temanku yang lama ini, aduh, jengkel banget ini loh. Sudah 3 tahun dia tidak melunasi utang sama aku. Maka yang menolong ini, gak mau nolong aku, percuma ditolong gitu kan ya. Utangku aja gak dilunasi sama dia, wes tak ringkesi lagi kasur penyelamat. Akhirnya orang yang mau terjun akhirnya mati. Konsisten enggak orang ini? Si penolong ini konsisten enggak? Ayo gak apa-apa, terjuno, enggak apa-apa. Saya sudah siap dengan kasur penyelamat ini, itu kan ya. Kemudian setelah dia lihat-lihat, dosanya si akeh nderek, dia utang be aku, gak bayar-bayar, dia nikung aku dekati satu cewek, ditikung sama dia ngambil pacar cewekku. Aduh, wis lah, percuma, wis gak usah tak tolong, itu kan ya. Kita mau percaya kepada Allah yang model kayak gini? Mut-mutan, Allah yang gak konsisten, Allah yang pelin-pelan. Puji Tuhan ya, Allah kita tidak seperti itu. Gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara Allah menyelamatkan gitu ya. Masih ada kira-kira 10 poin lagi. Enggak ya, sebentar lagi gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Allah melahirbarukan dan memelihara kita. Roh Kudus yang mengerjakan itu. Kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal, maka kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang konsisten kan? Ketika Allah Bapa memilih, apakah bisa terlihat tulisan saya yang luar biasa indah ini? Ketika Allah Bapa memilih, semua yang Bapak pilih diberikan kepada Kristus. Berarti yang ditebus oleh Kristus itu siapa? Selamat pagi. Kalau Bapak sudah memilih beberapa orang
yang dipilih oleh Bapa diberikan kepada Kristus untuk ditebus, maka Yesus menebus dosa siapa? Semua orang apa semua orang pilihan? Oke, semua orang pilihan. Berarti Yesus tidak menebus dosa semua orang ya. Yesus menebus dosa orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa. Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus untuk melahirbarukan siapa? Orang-orang yang dipilih Bapak. Logis nggak? Yang dari awal Bapak sudah pilih, dikasihkan kepada Kristus, Bapak dan Anak memberikan kepada Roh Kudus, cepat kamu lahirbarukan. Tapi berapa banyak yang kita percaya, Bapak pilih, Yesus menebus semua, Roh Kudus cekot-cekot kepalanya. Iya kan? Bapak pilih, wis dipilih, Yesus bingung, ini kira-kira nebus siapa? Semua tak tebus gitu kan ya. Roh Kudusnya bingung, kalau Roh Kudusnya melahirbarukan yang dipilih Bapak, anaknya ngomel gitu kan, protes, demo gitu kan ya. Kalau Roh Kudus melahirbarukan semua orang, Bapak ngamuk kan. Sing benar aku wis pilih dari awal, mbok lahirbarukan semua, enggak masuk akal kan? Ngerti maksudnya? Jadi dari awal Bapak pilih diberikan kepada Kristus, yang sudah Bapa dan Anak kerjakan diberikan kepada Roh Kudus. Maka yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa. Lahir baru itu apa sih? Berapa banyak yang dari kita yang pernah dengar kata lahir baru? Pernah dengar? Apa itu definisi lahir baru? Terima kasih jawabannya. Melahirbarukan itu apa? Gampangannya adalah Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada kita. Bapak Ibu pernah nonton Formula One? Kalau nonton Formula One, gambar pertama gitu ya, setelah melewati berbagai macam tantangan, hambatan gitu ya, kemudian yang gambar pertama, dia akhirnya masuk ke dalam pit stop di tengah. Kira-kira apa yang dilakukan di pit stop? Pengemudinya pipis dulu, kemudian nyenek, ngopi, teh, enggak kan ya? Yang dilakukan adalah semua rodanya diganti gitu ya, mesinnya diberesin. Kira-kira ada enggak kalau misalnya roda dari mobil balap itu gitu ya, dicek, oh gembos titik, enggak apa-apa lah, tak kasih angin gitu kan ya. Gitu enggak? Enggak ada kan, pit stop itu begitu sampai, sudah pokoknya gembos, gak gembos diganti semua. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Roh Kudus bukan cuma, alah gak apa-apa lah kalau cuma sekedar, cuma sedikit lah gak apa-apa lah, dosanya titik gak apa-apa lah, nanti tak tambah lah, tak kasih tip X lah gitu, gampang lah, tak kasih selotip isolasi gitu. Enggak, Roh Kudus yang mengerjakan, memberikan hati yang baru, benar-benar baru, supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Sama seperti ilustrasi pit stop itu. Dia melahirbarukan kita. Sekarang pertanyaannya, apa tujuannya Roh Kudus ada di dalam kita? By the way kita percaya ya, Roh Kudus ada di dalam hati kita ya. Wah cilaka ini. Percaya enggak? Atau perlu didoakan khusus? Nanti saya panggilkan penginjil Juli sama penginjil Probo untuk mendoakan. Enggak ada ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ngapain? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kira-kira ngapain? Menolong kita gitu ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita itu sebagai jaminan. Kalau Paulus bilang di dalam Efesus 1:13-14, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam diri kita fungsinya sebagai meterai, dan Roh Kudus itulah jaminan. Ada meterai, ada jaminan. Meterai itu apa? Zaman dulu meterai itu istilahnya distempel. Jadi kalau ada sapi, zaman dulu kan sapi toh, ada binatang, ada kerbau, ada ya gitulah binatang peliharaan. Biasanya binatang itu distempel oleh pemiliknya. Misalnya nih ya, sapinya punyanya saya, maka stempelnya Denny gitu ya. Berarti ketika
orang melihat sapi itu ada stempelnya, Denny, berarti sapi itu miliknya penginjil Juli. Enggak ya, miliknya saya, karena ada stempelnya. Nah, kalau kita distempel oleh Allah, yaitu Roh Kudus, berarti tandanya kita adalah milik Allah yang pasti. Dan yang selanjutnya jaminan. Bapak Ibu tahu DP, uang muka. Nah, ini kelihatan enggak pernah nyicil gitu ya, enggak pernah beli, selalu kontan gitu ya, beli mobil langsung cash gitu ya, enggak pernah DP gitu ya. Kalau bagi kaum duafa gitu kan, biasanya kalau beli mobil mesti DP dulu gitu ya, terus dicicil sampai Yesus datang kedua kali gitu kan ya. Kalau DP itu artinya apa? Uang muka. Kenapa disebut uang muka? Karena uang itu tidak dibayar sepenuhnya kan, dibayarnya cuma separuh atau seperempat, lalu dilunasi sampai habis. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai DP, berarti keselamatan kita sudah dijamin sampai akhir, tapi dikasih icip-icip dulu sebagian, nanti baru dilunasi sampai selesai. Kalau Roh Kudus adalah meterai, dia menyentempel kita, stempel kita menjadi milik Allah, dan dia berjanji kalau dia sudah kerja dari awal, dia pasti menyempurnakan sampai akhir. Ada kemungkinankah kita kehilangan keselamatan? Ketika kita distempel menjadi miliknya Allah, apa yang membuat stempel itu bisa hilang? Apa yang membuat stempel itu bisa hilang, bisa lenyap, kemudian kita menjadi kehilangan keselamatan? Kalau sampai kita sudah distempel sama Roh Kudus, kemudian kita kehilangan keselamatan, berarti kesimpulannya adalah karya Roh Kudus bisa dikalahkan oleh manusia. Berarti yang jadi Allah siapa? Kita. Loh, kalau aku mau murtad, mau apa kamu? Roh Kudus itu gak bisa ngapa-ngapain. Gua mau login ke agama seberang, lebih enak, lebih tenang, lebih syahdu gitu kan. Daripada jadi Kristen. Mau apa kamu Roh Kudus? Terus kemudian Roh Kudus kira-kira gimana? Oke, gak apa-apa, silakan, monggo gitu kan ya. Terus Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa, kalau bahasa Ibraninya bohwat gitu kan ya. Tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhir, sampai dia mati, dia tetap jadi orang-orang yang tidak percaya. Apakah begitu sih cara kerjanya Roh Kudus? Kalau gua mau murtad, lu bisa apa Roh Kudus? Terus Roh Kudus bisa ngalah gitu, sampai akhirnya. Itu Roh Kudus atau kita sih? Kalau kita kadang ngalah ya. Kalau kita, wis lah, orang ngotot kayak gitu, jarno ae, biarkan aja. Lah kalau Roh Kudus masa kayak gitu? Kita mau percaya pada Roh Kudus yang model kayak gitu? Gak apa-apa, tenang aja, kita semua damai. Mau percaya Yesus boleh, kagak juga gak apa-apa gitu. Enggak kan? Karya Roh Kudus selalu bekerja dari awal sampai akhir, tidak pernah terputus. Sekali dia melahir barukan kita dari awal, dia pasti memelihara kita sampai pada akhirnya. Maka kesimpulannya keselamatan orang percaya sejati dijamin oleh Bapa yang memilih, Yesus yang menebus, Roh Kudus yang memeteraikannya di dalam hati kita sebagai uang muka. Lalu apa yang menjadi respon kita? Setelah kita tahu karya keselamatan Allah. Coba diulang pertama. Allah menyelamatkan dengan cara apa yang pertama? Pilih oleh Allah. Yang kedua? Yang nginceng ya. Terus yang ketiga? Dilahirbarukan dan dipelihara oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi respon kita? Kita sudah dijaga keselamatannya oleh Allah. Maka respon kita adalah setia. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita mendapatkan sebuah ketenangan di dalam Allah yang setia. Coba bayangkan kalau keselamatan kita bisa hilang. Kira-kira kita tidur apakah dengan tenang? Jangan-jangan. Besok aku berdosa, nanti Tuhan terluka, keselamatanku hilang, aku masuk neraka. Bisa tenang gak sih? Justru kalau kita percaya sekali Allah menyelamatkan, maka John Piper bilang, kita bisa pergi tidur pada malam hari dengan keyakinan yang tenang. Bahwa aku menjadi seorang percaya yang aman pada pagi hari, bukan karena kehendak bebasku, melainkan karena anugerah bebas Allah. Kalau Allah menyelamatkan kita dari awal sampai akhir, itu bikin
kita tenang. Kalau Bapak Ibu bekerja dah, gampangannya gitu. Kalau Bapak Ibu bekerja, kepingin punya rekan kerja yang konsisten atau yang tidak konsisten. Punya bawahan nih, pengen punya bawahan yang hari ini kerjanya baik, besok ares-aresan, males, terakhir resign. Mau punya bawahan kayak gitu? Mau punya mitra kerja, partner bisnis kayak gitu? Kerja sama dengan kita gitu ya, minta barang dengan kita, terus kemudian utang sama kita kepengennya orang itu bayar semua utangnya sampai habis atau ditinggal. Kita kepengennya sampai habis kan. Kalau dia punya utang sama kita kepengen orang itu melunasi utang kita sampai pada akhirnya. Kita mau percaya kepada Allah yang model apa? Konsisten atau Allah yang pelin-pelan. Dan yang kedua, yang terakhir gitu ya, poin yang kita suka karena terakhir. Respon kita adalah kesetiaan Allah mendorong kita untuk tetap setia. Kalau kita sudah dijaga keselamatannya dari awal sampai akhir oleh Allah, maka itu mendorong kita untuk kita semakin giat bagi Allah. Seringkali orang yang percaya sekali selamat tetap selamat, seringkali dipahami sebagai apa? Loh kalau gitu gak apa-apa berbuat dosa seenaknya, toh akhirnya selamat. Kalau sampai orang bilang seperti itu membuktikan bahwa dia tidak mengerti apa yang Alkitab katakan. Alkitab bilang kalau kita diselamatkan, sudah dijaga keselamatannya, maka kita didorong untuk mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Pengakuan iman Westminster, salah satu pengakuan iman Reform gitu ya. By the way, Reform itu bukan gereja ya Bapak Ibu ya. Jangan salah memahami. Kalau saya ngomong Reform itu berarti bukan gereja Reform, tetapi teologi Reform. Pengakuan iman Westminster pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Mereka yang telah diterima Allah di dalam yang dikasihinya, dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh Roh, perhatikan, tidak dapat jatuh sepenuhnya maupun selamanya dari keadaan anugerah. Stop, tidak. Melainkan pasti akan bertekun di dalamnya. Perhatikan ya. Yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dikuduskan oleh Roh, tidak dapat jatuh sepenuhnya, tapi perhatikan lanjutannya apa? Melainkan pasti akan bertekun di dalamnya. Berarti meskipun orang percaya dijaga keselamatannya oleh Allah, itu tidak membuktikan dan tidak mendorong orang percaya untuk malas-malasan. Begitu kan? Pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya. Orang dijaga keselamatannya, dia pasti juga didorong oleh Allah untuk mempersembahkan hidup bagi Allah. Maka saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi gitu ya. Saya minta tambahan sedikit gitu ya, saya tambahan 5 jam ya. Sampai Yesus datang 2 kali. Coba sebuah ilustrasi, saya pergi liburan sama keluarga di sebuah hotel. Anak saya ya namanya anak kecil ya, pasti suka berenang gitu ya. Dari luar dia senangnya luar biasa. Ada kolam renang, besok mau pergi ke sana gitu ya, mau terjun ke dalam kolam renang. Begitu dia mencicipi, bukan mencicipi ya, dia kakinya diluncurkan gitu ya ke dalam kolam renang, dingin kan airnya, langsung males dia. Dingin, enggak mau, enggak jadi gitu ya. Biasalah anak kecil gitu ya. Tapi singkat cerita dia akhirnya anak saya masuk ke dalam kolam renang. Pertama dia pakai pelampung seperti gambar itu ya. Kemudian akhirnya istri saya bilang, oke, pelampungnya dilepas. Kira-kira kalau anak kecil sebelumnya pakai pelampung terus dilepas, kira-kira seneng? Enggak kan, pasti marah kan. Enggak mau gitu ya. Sama anak saya juga begitu gitu ya. Tapi saya sama istri selalu bilang, enggak apa-apa. Ada daddy sama mami yang jaga. Saya ngomong itu berkali-kali, istri saya juga ngomong berkali-kali. Akhirnya anak saya berani, berenang bisa berani. Kenapa dia berani? Saya punya tekad, saya punya komitmen, enggak kan? Kenapa anak saya bisa berani renang, padahal sebelumnya takut? Karena ada daddy maminya yang jaga kan, bukan karena saya mau, saya punya komitmen. Iya, dia punya komitmen, kenapa? Karena ada daddy maminya yang jaga. Maka dia bisa berenang perlahan-lahan, lepas pelampung, lama-lama bisa jauh, akhirnya dia bisa berenang.
Bukankah hal yang sama terjadi dalam keselamatan kita? Kalau Allah sudah menjaga keselamatan kita, apakah berarti kita bisa santai dulu, berbuat dosa gak apa-apa lah, nanti kalau sudah umur 90 itu loh, nanti aku tak bertobat. Enggak kan? Justru kalau kita diselamatkan Allah, dijaga keselamatannya oleh Allah, maka itu mendorong kita untuk kita bisa setia kepada Dia. Bagaimana kita setia? Paling tidak kita bisa cepat 3 poin. Kita setia, artinya kita melekat pada Kristus. Kita mengenal Dia. Kita punya relasi dengan Dia. Apa bedanya mengenal dengan, apa bedanya knowing God, J.I. Packer bilang, dengan knowing about God. Kira-kira bedanya apa? Terima kasih jawabannya. Yang suami istri, itu ya, susu ini siapa namanya, Su? Xiaoho gitu ya. Indonesianya siapa? Indonesianya, nama Indonesia? Xiaoho gitu ya. Maklum ya, ini muka cuman casing doang sipit, tapi nggak ngerti Mandarin gitu ya. Susu Xiaoho, saya tanya, kenal dengan AI? Kenal. Kira-kira AI itu seperti apa? Kenal, kayak makanan favoritnya lah. Makanan favoritnya apa? Wah, ciloko, nggak tahu. Jangan dihukum di luar ya. Makanan favoritnya AI apa? Mie. Ya mie, oke. Yang warna favoritnya AI apa? Hijau. Oh, luar biasa ya. Jadi tidak sampai tidur di luar kamar, di luar rumah gitu ya. Kira-kira kenapa susu itu bisa tahu warna favorit dan makanan favoritnya AI? Apakah susu ini setiap hari dia mengeluarkan HP-nya dan membuka notes gitu ya. Ketika AI bilang, ini ya warna favoritku, apa tadi, hijau ya? Hijau gitu ya. Kemudian susu mengeluarkan HP-nya dan nyatet di notes. Istrinya namanya siapa? Dari tadi katanya, namanya siapa? Jajai. Oh, Jajai, itu istriku gitu ya. 1, warna favorit hijau. 2, makanan favorit mie. Itu. Kayak gitu enggak? Terus besoknya susunya lupa lagi. Oh, tak keluarkan HP lagi, HP sakti gitu kan ya. Baca note lagi gitu kan. Terus besoknya lupa lagi, dibuka lagi gitu kan ya. Sampai Yesus datang kedua kalinya, lama-lama HP-nya rusak gara-gara dibukai terus gitu ya. Kira-kira kenapa susu ini bisa kenal warna dan makanan favoritnya AI? Yang sudah menikah, yang belum menikah jangan jawab ya, tolong ya. Karena belum menikah. Yang sudah menikah kira-kira kenapa? Karena punya relasi. Setiap hari ketemunya itu. Ya bukan itu ya, istrinya gitu kan ya. Kalau nungguin istrinya dandan, pakai baju, selalu keluar dari kamar bajunya hijau gitu kan. Sampai sekarang juga AI-nya kan pakai baju hijau gitu kan ya. Jadi kelihatannya di kamar lemarinya dia itu baju hijaunya 10, baju hitamnya 1 dan yang lain. Jadi tiap hari bajunya hijau terus gitu ya. Kayak orang tidak cuci baju gitu ya. Itu namanya orang punya relasi. Bukan karena dia tahu istrinya suka pakai hijau, enggak, tapi karena punya relasi. Kita punya relasi enggak dengan Tuhan? Kita kenal Dia enggak? Saya tidak bertanya sudah ikut pembinaan berapa kali. Saya enggak tanya sudah ikut seminar berapa kali. Tapi kita punya enggak relasi dengan Dia? Dan yang kedua, kita mengarah kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Kalau namanya berpusat kepada Kristus berarti kita tidak nyeleweng. Nyeleweng itu apa? Berzina. Berzina itu apa? Nyeleweng. Contoh ya, contoh. Saya tanya kepada Bapak Ibu ya, siapa di sini yang masih percaya dengan angka 4? Ya kita mengarah pada Kristus gak sih? Siapa di sini yang masih percaya angka 4? Oh enggak ada ya? Enggak ada ya? Luar biasa berarti ya penginjil Juli ya. Komunitasnya berjalan dengan lancar gitu ya. Enggak ada yang takut dengan angka 4? Yakin? Nah kalau dapat undangan itu ya, meja nomor 4 itu ya. Jalan Anjasmoro nomor 4 itu ya.
Atau misalnya mau cari rumahnya itu Gang 4 nomor 44, kode posnya 60244. Nah, ayo, mau? Yakin? Yakin? Kalau ke Adiasa pakai baju apa? Ayo, ngaku. Semua di sini mengaku dosa ya. Kalau ke Adiasa pakai baju apa? Saya tidak cari masalah loh ya. Bukan berarti sengaja pakai baju merah gitu ya, disawat sandal gitu kan ya. Jujur. Masih percaya angka 4? Kenapa saya perlu bilang kayak gini? Karena dulu di komunitas di gereja saya sebelumnya, papanya anak ini calon pendeta muda. Untungnya enggak jadi gitu ya. Calon pendeta muda di sebuah gereja, dan ketika anaknya mau menikah, ada meja nomor 4, langsunglah si papa ini bersabda, Nik, nyonyo gitu ya, kok ada angka 4 sih? Kalau kita masih percaya begitu, berarti kita sebenarnya tidak mengarah kepada Kristus. Kita masih nyeleweng. Kalau keadaan lagi terjepit, kita bergantung sama Tuhan atau bergantung kepada tukang guamia. Ini nggak main-main karena ada kejadian seperti itu. Ada orang yang pelayannya di sebuah gereja, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena toko papa saya persis di depan tukang guamia. Bukan berarti saya ke tukang guamia, bukan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang pelayanan di sebuah gereja Injili di Surabaya, pelayanan ya, bukan jemaat biasa, pelayanan. Dia masuk ke tukang guamia. Pelayanan. Kita mengarah kepada Kristus enggak? Kita berfokus kepada Kristus enggak? Kita masih ke Gunung Kawi enggak? Kalau Gunung Bromo bagus memang gitu ya. Kalau Gunung Kawi ke Gunung Kawi enggak? Kalau percaya sama Yesus, minta doa sama penginjil Juli, doanya gak mujarab gitu kan ya, soalnya reform. Coba kalau ke gereja lain gitu kan langsung mujarab gitu ya. Jadi aku gak mau percaya lagi sama Tuhan. Wes gak gereja-gerejaan, nang Gunung Kawi, caspleng gitu kan ya. Sekali doa langsung dijawab. Berarti mulai sekarang ke gereja, iya. Gunung Kawi, iya gitu ya. Sekalian gitu kan ya. Dalam Yesus kita bersaudara semua gitu kan ya. Kita mengarah pada Kristus enggak? Dan yang terakhir, kita melayani Dia enggak? Itu menjadi respon kita. Tapi ketika kita setia kepada Allah, ingat, Allah yang menopang kita untuk terus setia di dalam Dia. Kalau Allah enggak menopang kita, kita tidak akan pernah bisa setia kepada Allah. John Piper terakhir mengatakan kita dapat setia kepada Allah karena Dia setia bersama dengan kita. Kita melayani Dia, kita mengarah kepada Dia, kita mengenal Dia. Tapi di dalam usaha kita mengenal Dia, setia kepada Dia, kita tidak mungkin akan bisa sempurna. Jujur kan ya? Hari ini kita bisa setia, hari ini kita bisa melayani Dia, mengasihi Dia, mengenal Dia. Tapi besok kita gak kenal lagi, kita gak setia lagi. Besoknya lagi, mungkin kita up lagi, naik lagi, habis minggu, habis komsel, habis komunitas. Besoknya lagi, turun lagi. Bukan hanya sekedar turun, besoknya lagi delosor gitu ya, benar-benar turun dan tidak bangun lagi gitu kan ya. Besoknya lagi naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itulah siklus kehidupan rohani kita. Tapi Allah yang kita sembah, Dia menolong kita supaya kita bisa setia sampai pada akhirnya. Maka kesimpulannya, orang percaya dijaga keselamatannya oleh Allah yang setia. Agar kita dapat setia dalam mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Ini seharusnya menjadi respon kita. Belajar jaminan keselamatan di dalam Kristus bukan menjadi ajang kita berdebat, tetapi justru ajang kita, sarana kita untuk merefleksi diri kita. Sudahkah kita hidup bagi Dia? Amin. Ada beberapa studi lanjut buku yang Bapak Ibu bisa beli gitu ya. Kalau mau beli buku, kenapa yang remaja-remaja pada ini ya? Ada buku Edwin Palmer, 5 Pokok Calvinisme, diselamatkan oleh anugerah dari Anthony Hukuma dan R.C. Sproul, Kebenaran Dasar Iman Kristen. Semua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bagi yang mau beli buku, yang suka baca buku, silahkan beli dan baca buku-buku yang sudah disebutkan. Oke, terima kasih.
Maaf, terlambat waktunya. Oke, terima kasih Contoh Denny untuk pemaparan materinya dengan sangat baik. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab gitu ya. Nah Bapak Ibu saya mempersilahkan kepada setiap kita bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung silakan boleh mengangkat tangan. Nanti akan dibantu untuk diberikan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ayo Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Oke, kalau belum ada ya, kita mau membahas tentang pertanyaan yang ada di slide dulu, begitu ya. Nah, saya akan ini contoh ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mirip-mirip, jadi akan kita kalau yang mirip-mirip kita jadikan satu begitu ya. Mungkin pertama-tama bisa dijawab dulu tentang bagaimana saya bisa tahu kalau saya itu dipilih dari awal. Oke, bagaimana kita tahu bahwa kita dipilih? Coba kita membuka kitab kita di dalam Roma pasal yang ke-18. Roma 8, sorry. Gak ada yang protes ya? Masih lokoi. Roma 18 gak ada yang protes, berarti gak ada yang tahu Roma itu selesainya sampai pasal berapa. Oke, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat yang ke-16. Bisa minta salah satu rekan bisa membacakannya bagi kita? Roma 8 ayat 16. Yang sudah ketemu Roma 8 dan 16 bisa langsung minta tolong membacakannya bagi kita. Berarti kita adalah anak-anak Allah atau orang-orang pilihan Allah kalau ada Roh Kudus yang bersaksi. Dan ketika Roh Kudus itu bersaksi, maka kesaksian Roh Kudus itu beda dengan kesaksian hati nurani. Contoh ya, ketika Bapak Ibu sedang berdosa, hati nurani Bapak Ibu pasti bersuara ya? Enggak, pasti loko. Kalau kita lagi berdosa, nyontek, paling gampang gitu ya. Ada anak remaja gitu ya. Kalau kita nyontek atau misalnya sudah dewasa, kalau kita korupsi, kalau kita main di perusahaan gitu kan ya, hati nurani kita pasti bergejolak. Kira-kira ketika hati nurani bekerja, apa yang dikatakan oleh hati nurani sih? Ketika kita berdosa, hati nurani bilang apa? Hati nurani bilang apa? Jangan begitu, gak boleh kayak gitu. Itu hati nurani ya. Orang Kristen, tidak Kristen, sama semua. Ngomongnya pasti gitu hati nuraninya di dalam dirinya. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya, ketika orang itu berdosa, dia juga bersuara, tapi suaranya beda. Bukan masalah tidak boleh, tadi kan hati nurani bilangnya, tidak boleh berbuat itu ya, itu gak benar, itu dosa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia bukan hanya mengingatkan bahwa itu berdosa, tapi Roh Kudus bilang, itu berdosa dan menyakiti hati Kristus. Itu satu. Tandanya adalah Roh Kudus di dalam hati kita ngomong enggak? Dan yang kedua, apa tandanya kita orang-orang pilihan Allah? Tandanya adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ya wis tahu percaya Yesus, aku dari dulu kecil ya aku ya percaya. Di sekolah minggu ya diajari percaya. Ya apa bedanya? Saya tanya ya Bapak Ibu ya. Langsung tanya. Kalau Bapak Ibu malam hari ini keluar dari gereja dan dipanggil oleh Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan pastinya, tapi menuju ke sana alias meninggal, kira-kira apakah Bapak Ibu yakin masih masuk surga? Yakin? Dosanya banyak loh. Barusan ngerasani orang loh. Barusan misuh loh, ngomong kotor loh. Barusan pikirannya kotor loh, yakin nih masuk surga nih.
Memulai nggak ada jawaban ya. Oke, jadi berarti saya bisa bisa memanipulasi, enggak ya? Yakin masuk surga? Kok yakin? Kok yakin? Loh tadi yang jawab yakin siapa coba angkat tangan? Loh gak berani kan? Takut ditanyain, kenapa kok yakin? Hari ini kalau kita dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan ke surga, kita yakin gak masuk surga? Yakin, kenapa? Karena sudah ditebus, benar. Nah itu paling tidak, jawaban itu menunjukkan bahwa kita adalah paling tidak orang pilihan Allah. Paling tidak ya, saya tidak bisa memastikan, saya tidak bisa menerawang dari sini, pendeta Yanvik itu orang pilihan, ini, bukan ini separuh orang pilihan. Enggak, saya nggak bisa menerawang, saya hanya bisa memberikan beberapa karakteristik tanda kita orang pilihan atau tidak. Pertama Roh Kudus, yang kedua adalah kita sungguh-sungguh percaya Yesus enggak. Dalam arti kalau kita mati pada malam hari ini juga, kita percaya nggak kita langsung masuk surga? Atau jangan-jangan dosaku masih banyak, perlu banyak tak akui dulu sebelum aku masuk surga. Wah ciloko itu ya, berarti patut dipertanyakan. Saya nggak berani bilang bukan orang pilihan loh ya, saya bilang patut dipertanyakan gitu ya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Contoh. Berarti tandanya adalah ada kegelisahan gitu ya. Kegelisahan gitu ya. Gitu kegelisahan bukan karena kepingin tidur atau apa gitu, bukan ya, tapi karena Roh Kudus. Oke. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Kalau seseorang percaya pada Tuhan lalu dibaptis, kemudian ketika tua dia lock out atau murtad, apakah itu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak memelihara imannya? Oke, saya sudah mempersiapkan pertanyaan ini dan sudah mempersiapkan jawabannya. Bisa minta tolong kembali ke slide-nya. Sengaja saya nggak membahas itu supaya dipertanyakan. Bisa tolong balik ke slide-nya. Oke, saya sengaja menaruh itu di bagian belakang gitu ya. Login dalam perspektif Alkitab gitu ya. Masih ada kira-kira 10 poin lagi. Jadi sampai jam ya 11:30 lah ya. Enggak lah ya. Bagaimana kita melihat ada fenomena lock out, lock in gitu ya dalam perspektif Alkitab. Apakah berarti Allah tidak menjaga keselamatannya? Yang pertama, dari awal mereka sudah terhilang. Kalau orang dari awal sudah tidak diselamatkan, ya jelas sampai akhir, ya gak selamat lah, dari awalnya sudah gak diselamatkan kok. Loh tapi dia pergi gereja, loh hubungannya apa pergi gereja dengan diselamatkan? Apa hubungannya? Di sini ada koster gereja ya? Ada nggak? Ada. Koster gereja misalnya bukan orang Kristen. Dia setiap hari ke gereja juga loh. Loh iya kan? Kalau koster gereja misalnya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dia setiap hari ke gereja. Ngapain? Ya jaga. Loh berarti orang ke gereja pasti selamatkan. Loh dia tidak percaya kok. Ya tidak mungkin loh. Tidak ada korelasinya, hubungannya orang ke gereja dengan diselamatkan. Gitu ya. Jadi dari awal kalau sampai orang itu sampai login ke yang lain, berarti dari awal mereka sudah terhilang. Orang Kristen login itu bukan Kristen sejati, dia cuma Kristen KTP. Biasanya munculnya waktu Natal dan Paskah. Loh bisa jawab kan? Berarti fenomena umum ya, makanya disebut Kristen napas. Gak heran, kalau Natal, Paskah, ibadah Natal, sampai buka terop di belakang gitu kan. Coba kalau ibadah biasa, sepi, sunyi, itu kan membuktikan bahwa banyak orang Kristen KTP, itu ya. Itu jawaban pertama. 1 Yohanes 2:19, Alkitab juga mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka bukan bagian dari kita. Nyemplung di kita, ya, masuk di dalam komunitas kita, iya, tapi bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan dari kita. Itu jawaban pertama. Jadi ini yang menjadi pembeda orang Kristen sejati dengan orang Kristen yang palsu. Kalau orang Kristen sejati hanya Yesus, kalau palsu Yesus plus. Nah, plus perbuatan baik, plus rajin ibadah, plus rajin kasih persembahan, plus menolong orang. Biasanya ayat favoritnya adalah Yakobus 2 ayat yang ke-26. Isinya, pada mulanya Allah menciptakan. Yakobus 2:26,
Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, berarti iman harus ada perbuatannya. Jadi kalau masuk surga harus percaya Yesus plus nolong orang, plus ibadah, plus kasih persembahan. Itu namanya orang Kristen palsu karena menambahkan sesuatu pada karya penebusan Kristus. Dua reaksi terhadap Yesus, biasanya orang Kristen sejati itu rindu bertumbuh. Tapi kalau orang Kristen palsu, bangga jika mandek secara rohani. Nah ini refleksi buat kita ya. Setiap ibadah datang, bahkan tidak pernah telat. Itu ya, ibadah di sini jam berapa? 7.30 sama jam 10 gitu ya, kita rajin. Ibadah jam 7.30, kita jam 5 di sini. Ngapain? Ikut bantuin koster gereja gitu kan. Kita rajin sekali. Tapi kita nggak bertumbuh secara iman. Bolak-balik gitu, gak ngerti terus, mandek secara rohani. Dan menariknya adalah mereka biasanya gak ngurus. Ya gua mau gini mau gimana? Terima aku apa adanya gitu kan ya. Tidak mau bertumbuh, tidak mau join komunitas, tidak mau bertumbuh, tidak mau ditegur, selalu merasa lebih hebat, lebih rohani, lebih senior daripada orang lain, mandek secara rohani. Tapi kalau bisnisnya lancar, nomor 1 Pak, gitu ya. Itu mungkin itu tandanya dia palsu. Siap ditegur oleh firman Tuhan, orang Kristen sejati. Kalau orang Kristen palsu tidak mau ditegur, merasa diri hebat, merasa diri senior, sudah pelayanan di sini berpuluh-puluh tahun, gitu kan ya. Biasanya seperti itu, gitu ya. Dan buahnya adalah kalau dia Kristen sejati, dia akan berusaha berkata, berpikir, bertindak untuk memuliakan dia. Kalau yang palsu, ya berarti memuliakan diri. Itu jawaban yang pertama. Dan yang kedua, sementara mereka terhilang. Kalau orang lock out, jangan berpikir bahwa dia mungkin bukan orang pilihan. Ya, tapi di sisi lain dia mungkin orang pilihan, tapi dia sementara hilang. Artinya dia sementara nyicip-icip agama lain, tapi sebelum dia meninggal, dia kembali kepada Kristus. Kita tidak tahu akhir hidupnya orang lain. Jadi kalau dia sudah tua, kemudian lock out, kita nggak tahu apakah mungkin dari awal mereka sudah terhilang, ataukah dia sementara terhilang, tapi detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, dia kembali kepada Kristus. Kita nggak tahu. Jadi saya juga tidak bisa memastikan. Karena kan saya tidak bersama dengan setiap orang kan, 24 jam sehari gitu. Jadi saya nggak tahu ini orang pilihan apa tidak. Gitu ya, itu jawaban saya. Thank you. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan kesempatan kepada setiap kita yang hadir di sini. Sekali lagi, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung? Boleh angkat tangan. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan di Slido. Saya pernah mendengar ungkapan cukup percaya saja maka kita diselamatkan. Apakah itu cukup? Dan sedangkan Alkitab begitu tegas gitu, memperingatkan kita tentang kemurtatan, padahal keselamatan kita terjamin secara kekal. Oke, cukup percaya saja. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab nggak pertanyaan ini? Tadi kan udah dibilang ya dari awal ya. Ada dijaga, terus mateng. Poin pertama dijaga, terus untuk setia kan? Berarti bisa jawab pertanyaan ini? Clear ya? Berarti cukup percaya saja diselamatkan? Jawabannya? Loh. Iya betul, cukup percaya saja diselamatkan betul. Tapi setelah diselamatkan, apa bedanya? Apa bedanya kita dengan saudara seiman kita dari Gereja Katolik Roma? Apa bedanya? Kalau Gereja Katolik Roma percaya bahwa kita beriman kepada Kristus, diselamatkan ya, tapi mereka mengatakan plus perbuatan baik. Kalau dia nggak berbuat baik, ya sudah. Silakan jawab sendiri gitu ya. Kalau kita percayanya iman, kita percaya kepada Kristus, di mana perbuatan baik kita? Kita tidak plus perbuatan baik, tapi di mana? Di bawahnya.
Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan menghasilkan perbuatan baik. Coba kita buka Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan keselamatanmu bukan work for salvation, tetapi work out your salvation. Bedanya apa? Work for dengan work out. Bedanya apa? Selain beda tulisannya pasti. Work for dengan work out bedanya apa? Kalau work for salvation berarti salvation-nya sudah didapat belum? Belum. Jadi saya perlu berusaha untuk dapat keselamatan. Tapi kalau saya work out berarti salvation-nya sudah didapat, tinggal kita menghasilkan keselamatan. Makanya di dalam Alkitab bilangnya iman, kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Nah, di dalam iman Kristus, iman kepada Kristus, maka kita mendorong kita untuk kita berbuat baik bagi Kristus. Ini yang membedakan kita dengan semua agama. Coba tanya, agama mengajarkan kita berbuat baik supaya dapat apa? Pahala kan? Minimal paha ayam kan? Kita berbuat baik supaya kita dapat pahala. Tapi kalau di dalam kekristenan, di dalam Injil kita melihat kita bisa berbuat baik karena kita sudah percaya dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan itu beda sekali. Kalau kita berbuat baik supaya dapat keselamatan, berarti motivasinya saya berbuat baik supaya selamat. Kalau saya nggak selamat, lapo berbuat baik rek. Bocah kayak ngono gak diselamatkan, ujung-ujungnya masuk neraka, ngapain aku berbuat baik? Tapi kalau kita berbuat baik karena iman, karena Injil, karena Kristus sudah mati bagi kita, maka itu menjadi pembeda yang sangat utama, pembeda yang sangat-sangat signifikan. Kita berbuat baik karena kita sudah dapat keselamatan dari Kristus. Kita sudah mencicipi anugerah itu, kita bisa bagikan kepada orang lain, kita bisa berbuat baik bagi Kristus. Itu yang menjadi pembedanya. Jadi cukup percaya, iya diselamatkan. Tapi percaya, katanya Martin Luther, percaya saja. Betul, tanpa apa-apa. Betul, tapi percaya itu tidak tanpa apa-apa. Tidak berisi tanpa apa-apa. Harus disertai dengan perbuatan. Bukan harus itu tidak berarti harus kalau enggak berbuat baik tidak diselamatkan, tidak. Tetapi pasti menghasilkan perbuatan baik secara proses. Itu bedanya. Cukup percaya diselamatkan, ya, tapi percaya pasti membuahkan buah yang baik. Bagaimana dengan Alkitab yang mengatakan ada peringatan tentang murtad? Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tuh kan, Alkitab bilang ada yang murtad. Jadi keselamatan kita bisa hilang. Tadi siapa yang bilang keselamatan bisa hilang? Wah, sekarang diam semua ya. Puji Tuhan ya. Ada pemulihan di sini. Bagaimana kita menjawab bahwa ada yang murtad? Coba kita membuka Ibrani 6, baca seterusnya sampai ayat yang ke-9. Coba. Ibrani 6 ayat ke-6, baca terus sampai ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bilang apa? Sekalipun kami berkata demikian, penulis Ibrani bilang apa?
namun dalam hal kamu saudara-saudaraku yang terkasih, kami yakin akan hal yang lebih baik. Saya pakai terjemahan English Standard Version ya. Kami yakin akan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Ibrani 6 ayat 6 ditujukan bagi orang-orang peringatan. Namanya peringatan itu apa sih? Sudah terjadi belum? Belum kan? Bapak Ibu memperingatkan anak, tidak boleh makan coklat lagi ya, kamu sudah batuk. Sudah kejadian belum? Belum kan? Makanya penulis Ibrani bilang, kalau kamu murtad, kamu menyalibkan lagi anak Allah. Tapi di ayat ke-9 bilang, sekalipun kami berkata demikian, tapi dalam hal kamu, saudara-saudara yang kekasih, kami yakin akan hal-hal yang lebih baik. Hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi, orang Kristen bisa murtad. Penulis Ibrani kan cuma memperingatkan, hati-hati kalau imanmu gak tumbuh, nanti kamu murtad, kamu menyalibkan anak Allah. Tapi di ayat ke-9 penulis Ibrani bilang, tapi meskipun saya penulis Ibrani bilang seperti itu, tapi kamu itu ya orang-orang percaya, penerima surat Ibrani, kamu tuh enggak kayak gitu. Kamu sudah mendapat hal yang lebih baik, yaitu tentang keselamatan. Jadi orang Kristen bisa murtad? Ini bisa? Bisa? Yakin bisa? Coba saya menunjukkan lagi. Ibrani 6 ayat 13 sampai ke 20. Bukan cuma sekedar yakin akan hal yang lebih baik, di ayat yang ke-13 sampai ke 20, khususnya ayat 19 dan 20. Saya bacakan terjemahan dari English Standard Version. Perhatikan, apa yang menjadi dasar kita, keselamatan kita tidak bisa hilang. Ayat 19 dan 20, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Allah sudah mengikat covenant-nya dengan Abraham dan itu berlaku bagi kita orang Kristen hari ini. Kalau covenant Allah, perjanjian Allah bagi umatnya itu sudah digenapi di dalam Kristus. Yesus menjadi imam agung, sudah menggenapi semua karya Allah, maka keselamatan kita punya pengharapan yang pasti. Sekali lagi, berarti apakah orang Kristen bisa murtad? Kalau penulis Ibrani sudah bilang, ini peringatan buat kamu, tapi kamu tuh enggak kayak gitu. Kamu tuh dapat sesuatu yang lebih baik, yaitu keselamatan. Terus dijelaskan lagi, kamu punya pengharapan dan itu seperti jangkar yang teguh, yang kuat. Tidak mungkin akan hancur. Karena Kristus sudah jadi imam besar selama-lamanya. Berarti ketika penulis Ibrani bilang murtad, itu sebenarnya sebuah peringatan dan itu tidak terjadi. Itu jawabannya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, dari slide juga. Jika keselamatan oleh anugerah Allah, apakah kita semua sudah ditentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak? Jika iya, bagaimana dengan kita yang diciptakan dengan kehendak bebas Allah? Oke, tunggu dulu ya Bapak Ibu Saudara, lagi ikat sepatu dulu. Ini topik yang perlu, ini lagi ya, sesi 2 gitu ya. Enggak ya. Allah menentukan kita, ya. Tadi kan dari awal Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu apa peran kehendak bebas? Ini topik yang sangat luas sekali ya, jadi saya minta waktu 5 jam untuk menjelaskan ini. Sebenarnya apa yang menjadi kaitan antara Allah memilih dengan kita punya kehendak bebas? Saya perlu klarifikasi terlebih dahulu bahwa istilah kehendak bebas itu istilah yang tidak tepat. Seringkali kita dengar free will.
Ya kan? Artinya kehendak bebas. Apakah semua will pasti free? Apakah semua will pasti free? Kalau Bapak Ibu ke bioskop XX1 gitu ya, mau nonton, hari ini film yang lagi viral apa ya? Kalau bisa jawab berarti dia suka nonton film. Gitu ya. Nonton film yang lagi viral, Jackie Chan kan ya, Jackie Chan, saya lupa judulnya. Kalau Bapak Ibu ngantri di loket XX1 mau beli tiket gitu kan ya, mbaknya pasti tanya kan, mau duduk di bagian mana? Ya kan? Waduh, gak jawab. Ini gak pernah nonton bioskop ya? Wih, sukanya membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam ini. Gak pernah nonton bioskop. Kalau kita pergi ke bioskop, pasti kita ditanyain sama mbaknya, Ko, C, AI, susu gitu ya. Mau duduk di mana? Kayak saya punya free will, saya punya kehendak bebas. Saya mau duduk dimanapun, termasuk di tempat parkir. Ya enggak? Apakah will kita selalu free? Kalau kita ditanyain mbak-mbak XX1, apakah kita akan jawab seperti itu? Suka-suka saya mbak, saya punya free will, saya mau duduk di tempat parkir boleh, di rumahnya tetangga boleh, yang penting saya bayar tiketnya. Kalau sampai bapak ibu ngomong kayak gitu, mbaknya akan segera manggil security, iki wong gendeng iki, pasiennya menur gitu kan. Karena sebenarnya kita punya will tidak pernah free. Will kita itu pasti sedang dipengaruhi oleh sesuatu apa seseorang. Atau keadaan. Maka free will itu istilah yang kurang tepat menurut saya. Jadi kita sebenarnya masih punya bukan free will, tapi free responsibility. Tanggung jawab kita bebas. Dalam arti ketika kita bertanggung jawab, kita tidak dipaksa oleh siapapun. Tapi will kita tetap didorong oleh apa atau siapapun. Maka sebenarnya ketika kita percaya kepada Kristus, pertama adalah Allah memilih kita. Allah memilih, namanya saja memilih. Berarti misalnya ada 100 orang, maka Tuhan memilih hanya 10. Nah, ketika Allah memilih 10 dari antara 100, maka orang yang dipilih ini mesti tanda kutip pasti percaya kepada Kristus. Udah dipilih kok, dia pasti percaya kepada Kristus. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah Roh Kudus memakai pemberitaan Injil supaya 10 orang ini bisa percaya kepada Kristus. Ketika 10 orang ini merespon dengan percaya kepada Kristus, maka free responsibility-nya, tanggung jawabnya dia, itu berjalan. Jadi ketika dia percaya kepada Kristus, dia memang percaya kepada Kristus, bukan Tuhan yang memilihkan. Ayo, Dang, sini, percaya Yesus cepetan. Enggak, kita memang punya tanggung jawab untuk percaya kepada Kristus, betul. Tapi sebelum kita bisa percaya kepada Kristus, kita sudah dipilih oleh Allah terlebih dahulu supaya kita bisa percaya. Kalau Allah tidak memilih kita, kita tidak bisa percaya kepada Kristus. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi ke konsep dosa. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya, 1 jam lagi gitu kan ya. Kita bisa percaya kepada Kristus karena dipilih oleh Allah Bapa. Kalau tidak dipilih, kita tidak bisa percaya kepada Kristus. Karena apa tadi? Kita berdosa, kita kepengen cari cara keluar sendiri, jalan keluar sendiri, kita tidak mau kembali kepada Allah, makanya Allah yang memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau Allah tidak memberikan jalan keluar, tidak akan bisa. Sebagai tambahan ya, kalau Bapak Ibu bersalah kepada orang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Minta maaf. Susu sama AI gitu ya, karena yang paling depan gitu ya. Susu bersalah sama AI, maka apa yang Susu lakukan kepada AI? Sorry ya, aku tadi sudah ngomongnya gak enak sama kamu gitu ya. Wajar ya. Apa yang manusia berdosa lakukan ketika dia menyakiti hati Allah? Apakah dia minta maaf? Kejadian 38 tadi bilangnya apa? Waktu dia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, kelihatan telanjang, yang dia lakukan segera cari Tuhan. Tuhan minta ampun ya, aku sudah berdosa. Kagak. Apa yang manusia lakukan? Segera cari bantuan sendiri. Dan ketika Tuhan datang,
mereka mendengar suara langkah kaki Allah di Taman Eden, apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Aneh kan? Kalau orang berdosa gampangnya, cari Tuhan, masalah selesai. Manusia yang berdosa gak bisa cari Tuhan. Harus Allah yang cari kita supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Injil bicara mengenai apa? Kalau kita bersalah sama orang, kita minta maaf. Tapi kalau kita berdosa kepada Allah, melawan Allah, boro-boro kita minta maaf. Kita justru melarikan diri dari Allah. Dan solusinya adalah Allah yang disakiti oleh kita dengan dosa kita. Dia datang mendamaikan kita dengan dirinya melalui pengorbanan Kristus Yesus. Ini enggak bisa ditemukan di semua agama kecuali di dalam Injil. Injil melihat seperti ini. Kita yang berdosa melawan Allah, bukan kita yang minta maaf, tapi Allah sendiri yang mendamaikan kita yang berdosa dengan dirinya. Anugerah Allah luar biasa ya. Harusnya kita tanggung jawab, tapi Allah yang tanda kutip bertanggung jawab bagi dosa kita. Itulah yang membedakan Injil. Maka kita bisa percaya kepada Kristus karena sudah dipilih oleh Bapa, dan kita tetap perlu meresponinya dengan percaya. Kita bisa meresponi karena dipilih oleh Allah Bapa. Itu kaitannya. Thank you. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi buat contoh Denny. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa buat penginjil Denny. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali memperdalam akan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu penginjil Denny. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan penginjil Denny dimanapun Tuhan menempatkan beliau. Tuhan pakai beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami juga supaya kami bisa meresponi anugerah keselamatan ini dengan hidup setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk kepada penginjil Denny.